Lanjutin. Woi, ada gitu ya. Udah. Center. Gaji Jira. Oke. Bentar. Misi olahraga untuk Leo. Aktivitas 5 kali. Latihan harian Alastor 8 skill 30 kali. Oke. Yang mudah-mudah aja. Upgrade. Sukses rate. Rating keberhasilan. Sedikit keberhasilan 16%. Gagal terus. Lumayan. Tinggal latihan harian Alastor. Kumul. Jadi ibu kota ke arah mana? Alastor, lurus ke arah utara. Edna, apakah jauh? Berapa lama kalau kita jalan kaki? 3 sampai 5 hari, jawab Alastor. Tergantung kecepatan kita juga. Itu kan jauh. Aku lapar, kapan kita makan? Tanya Edna. Belum ada 1 jam sejak makan terakhir, kita dan kau sudah mau makan lagi? Jawab Alastor kesal. Tapi masakan Lea tidak seenak makan malam yang luar biasa itu. Ya, sepertinya memang harus masakannya. Makan 2 minggu untuk sampai ke ibu kota kalau kita sedikit-sedikit berhenti untuk makan. Jawab Alastor. Tahan saja dulu, kita makan 2 jam lagi. Aye, jawab Edna. Iblis muncul. Bersiaplah. Aku selalu siap. Untuk apa saja tinggal beton. Yang normal aja. Belum dari yang awal. Maklum jelas yang mudah. Nah, ikutin kita udah tinggi juga bahwa ya ini ini gak ada cerita, yang 3 gak ada cerita. Nah, yang steg 1 chapter 1 steg 4 ada lagi, nyambung yang tadi. Dia tiba-tiba menjadi sangat pendiam, ya Alastor. Waktunya untuk menikmati ketenangan. Keluh Edna. Alastor, apalagi? Tanyanya kepada Edna. Edna hanya diam. Dan Edna pingsan. Hei, penyihir, tanya Alastor. Alastor menangkap Edna. Aku sangat lapar, tidak bisa melanjutkan, ucap Edna. Alastor, menghela nafas. Mau bagaimana lagi? Kata Alastor. Tolong, aku nggak mau diseret, jawab Edna. Alastor, kita berhenti dulu di sini. Aku akan memasak
menyiapkan makanan. Wah, sungguh, ucap Edna. Akhirnya Alastar bergumam, bagaimana dia bisa butuh makanan sebanyak itu. Lupa aing nyalain ini, wah. Bang. Edna menatap mata Alastar dengan penuh harapan. Kampret. Alastar, kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanyanya. Aduh. Edna lapar. Menjatuhkan Edna. Baiklah, aku akan menyiapkan makanannya. Bantu aku untuk menghidupkan apinya. Jika kau ingin sedikit berguna, dan jangan sentuh apapun selagi aku memasak. Edna, itu menyakitkan secara fisik dan secara mental. Iblis muncul lagi. Edna, kenapa mereka harus muncul di saat-saat seperti ini? Pilihan kita satu-satunya yaitu bertarung. Ayo kalahkan mereka dengan cepat. Ucap Alastar. Edna, kamu bisa menghabisi mereka sendirian kan? Aku berbaring dulu di sini. Tidak ada makanan untuk mereka yang tidak bekerja. Ucap tegas Alastar. Edna, baiklah, ayo lakukan dengan cepat. Dan sana betul lagi. Lanjut chapter 1/5 gak ada. Nah, sini cerita lagi nih. Apa ibu kota masih jauh? Tanya Edna. Kita sudah setengah perjalanan ke sana, jawab Alastar. Tunggu. Sial, bagaimana aku lupa tentang ini? Katanya sambil ucap Alastar. Dilarang lewat? Ucap Edna. Alastar, itu adalah daerah terlarang. Kau bisa melihat bendera-bendera dengan simbol aliansi itu. Edna, tapi kenapa? Tanya Edna. Baru beberapa bulan yang lalu, ada penyergapan di desa itu. Misinya adalah untuk membunuh penyihir yang bangkit. Jawab Alastar. Sayangnya peristiwa itu berakhir dengan tragedi. Paling tidak 100 orang meninggal dalam pertarungan. Dan kelompok yang berhasil kembali, mereka meninggal pada sehari setelahnya. Benar. Hanya dia mendengarkan penjelasan Alastar. Bagaimana bisa? Ungkapnya. Itulah penyihir. Mereka bilang dia adalah tipe racun, dan bahkan dengan satu hembusan dapat membunuh puluhan orang secara perlahan. Para peneliti kerajaan juga berkata bahwa racunnya masih sangat kuat di daerah itu. Jadi mereka menetapkan batasan ini untuk mencegah orang-orang pergi ke arah situ. Jelas Alastar. Bagaimanapun, kita harus ambil jalan memutar untuk mencapai ibu kota. Ajaknya pada Edna. Edna hanya diam mendengar penjelasan. Kau berpikir tentang kebangkitan iblismu dan membunuh ratusan jiwa? Jangan terlalu khawatir tentang itu. Kau pikir untuk apa aku di sini? Kampret. Ya, benar. Jangan sampai lupa dengan janjimu. Sudah aku bilang, aku akan membunuhmu bahkan tanpa kau minta. Sahut Alastar. Edna, tapi ingat, hanya ketika aku kalah terhadap sisi gelapku, aku tidak ingin kehilangan nyawaku sekarang. Masih ada banyak hal yang perlu kulakukan. Dan aku akan pastikan itu tak akan pernah terjadi. Tak masalah bagiku, kata Alastar. Kita harus berjalan ke arah timur.
Kau lihat pegunungan itu? Tanya Edna. Tanya Alaska. Kita akan mendaki itu, sahut Edna. Jika kau ingin perjalanan yang aman, tapi akan lebih lama 5 hari untuk mencapai ibu kota. Ada gua besar yang bisa memotong waktu perjalanan kita menjadi 1 hari, tapi iblisnya lebih berbahaya daripada yang kita lawan sebelumnya. Aku perlu menemukan petunjuk tentang adikku secepatnya. Kalau begitu, sudah diputuskan, ucap Alaska. Kita perlu bersiaga untuk mencegah hasil terburuk. Edna, ayo,